wabarakatuh. Dalam video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan kakak yang di sebelah saya. Sebelumnya kakak boleh perkenalkan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Faisal Kisvan Sabsuhar, alamat Sanana. Bisa dipanggil? Faisal. Oh, Kak Faisal. Oh iya, di sini saya bersama dengan Kak Faisal. Baik, kakak, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Nah, pertanyaan pertama itu, kalau boleh tahu sudah berapa lama kakak kerja di toko ini? Baru 2 bulan 3 minggu. Oh, sudah agak lama juga ya. Dan pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana kakak menerapkan bisnis ini dalam sehari-hari? Menawarkan barang-barang kepada konsumen mengenai produk-produk sepatu anak, terus sama memberi yang terbaik untuk konsumen, menawarkan barang-barang juga yang terbaik kepada konsumen. Itu saja. Baik, pertanyaan ketiga, apakah ada nilai-nilai yang diterapkan dalam bisnis ini? Ya, ada penilaiannya ditentukan sama staf-staf area masing-masing. Dan pertanyaan selanjutnya, aspek harga, bagaimana terkait harga yang kakak terapkan di toko ini? Ya, kalau misalkan konsumen ada member, ya penjualannya sesuai member. Di sini kan diskon membernya 12%. Jadi kalau konsumen ada member, berarti harganya diskon. Konsumen mendapat diskon. Kalau tidak ada member, ya harga normal sesuai yang di pajangan. Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kakak menarik konsumen agar tertarik untuk berbelanja di sini? Ramah, sopan santun lah, didikan yang terbaik lah, agar konsumen juga senang bisa masuk berbelanja di bengkel anak ini. Baik, jadi di toko ini semua aspek nilai harga yang pelayanan diterapkan semua ya kak? Oke, baik teman-teman, sekian wawancara dengan saya. Terima kasih Kak Faisal. Sekian wawancara saya di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penerapan aspek nilai, harga, dan pelayanan dalam toko sepatu ini dengan perspektif syariah merupakan upaya untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan memperhatikan prinsip syariah, toko sepatu dapat membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan biaya. Biaya merupakan salah satu faktor yang harus dipikirkan dan menetapkan harga suatu produk. Dalam hal ini kita berbicara tentang biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Dan yang kedua, standar atau pelanggan. Sebelum menetapkan harga produk, penting juga untuk memikirkan pelanggan. Cari tahu seberapa besar minat mereka terdapat produk yang Anda jual. Untuk mendapatkan beberapa jenis produk, strategi penurunan harga dapat menarik minat lebih banyak orang. Namun hal ini tidak selalu benar. Untuk beberapa produk, harus yang terlalu rendah dapat membuatnya kurang menarik. Pelanggan berpikir bahwa harga murah berarti kualitasnya juga rendahan. Yang ketiga, jenis produk. Faktor berikutnya berkaitan dengan jenis produknya. Cobalah mencari tahu jenis dari barang yang Anda jual. Jika produk yang Anda jual adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang, dapatkanlah harga dan angka rata-rata produk yang serupa dijual oleh angka rata-rata produk serupa yang dijual dan
Anda ingin menjual produk yang berbeda dengan produsen lain, Anda dapat mencoba menetapkan harga lebih tinggi. Pelanggan biasanya berpikir bahwa jika harganya lebih tinggi, maka kualitasnya pasti lebih baik. Hal ini sesuai dengan pepatah ada harga dan kualitas. Adapun target pasar atau toko, coba pikirkan bangsa toko yang Anda targetkan. Misalnya, apakah produk Anda banyak dinikmati oleh masyarakat perkotaan atau perdesaan? Cari tahu apakah harga jual produk dipengaruhi oleh tempat pembuatannya, bahannya, dan lain-lain. Jika Anda menetapkan pasar baru sebagai tujuan pemasaran Anda, sebaiknya ditetapkan harga rendah karena dapat membantu menarik pelanggan baru dan menghasilkan keuntungan. Dengan begitu, perusahaan yang Anda akan mencapai pendapatan rata-rata yang diinginkan dengan cepat sehingga biaya produksi bisa dikurangi. Yang kelima, kompetitor atau pesaing. Melirik harga produk kompetitor tentu dapat membantu Anda memutuskan di angka beberapa sebaiknya harga jual produk yang tepat. Anda dapat menetapkan angka di bawah harga kompetitor, persis sama atau di atas harga rata-rata untuk produk yang sama. Pilih salah satu opsi ini berdasarkan tujuan bisnis dan pemasaran Anda. Jangan khawatir, masing-masing pilihan harga ini memiliki nilai positif. Yang keenam, BEP atau Break Even Point. Perhitungan BEP atau Break Even Point bisa menjadi salah satu faktor untuk memutuskan beberapa biaya atau harga untuk suatu produk. BP atau BEP dihitung dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima perusahaan secara keseluruhan. Jelas, produsen atau perusahaan yang menggunakan cara ini tidak mendapatkan keuntungan. Namun, hal tersebut juga membuat perusahaan tidak mengalami kerugian dan bisa menentukan keseimbangan pasar atau toko. Tidak ada trik sempurna untuk menetapkan harga, tetapi seperti yang telah kita bahas, strategi penetapan harga yang cerdas mencakup analisis biaya dan informasi penting yang harus kita kumpulkan. Selanjutnya, tujuan melakukan strategi penetapan harga. Menetapkan harga tentu saja memiliki sejumlah tujuan tersendiri. Berikut ini berbagai tujuan. Yang pertama, menghindari perang harga. Salah satu tujuan adanya penerapan harga, penghindaran perang harga. Salah satu tujuan adanya penetapan harga adalah mencapai harga stabil serta tidak mudah untuk naik atau turun. Dengan harga yang tetap dan stabil, kami dapat terhindar dari potensi perang harga. Perang harga ini bisa terjadi ketika terjadi penurunan permintaan. Beberapa nilai yang dapat diterapkan dalam bisnis. Di antaranya yang pertama, integritas, bertindak secara transparan dan etis. Kejujuran, bersikap terbuka dan menyampaikan informasi yang benar kepada pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan. Adapun akuntabilitas, bertanggung jawab atas keputusan dan hasilnya. Komitmen pelanggan, memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Transparansi, keterbukaan dalam operasional bisnis untuk mencegah miskomunikasi. Konsistensi, bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tanggung jawab, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kepuasan yang diambil. Keadilan, memberikan perilaku yang adil ke semua pihak. Etika, landasan dari setiap nilai integritas dalam bisnis. Kerja sama tim, setiap orang tahu bagaimana berkontribusi pada strategi dan bekerja keras untuk meraih keberhasilan.
pentingnya beretika bisnis dalam Islam. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seorang muslim Islam harus mempunyai prinsip yang bisa membuat aturan bagaimana atau sebaiknya serta harusnya umat Islam bisa berperilaku yang benar, di mana prinsip itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupannya di kemudian hari yang membuat seorang umat muslim bisa saling menghormati serta menghargai antara satu sama lainnya, dan harus mempunyai perilaku yang sopan, baik dan benar, dan tidak bisa kita sebut sebagai etika. Pada umumnya etika menjadi peran penting terhadap produsen, tidak hanya untuk masyarakat saja. Etika merupakan salah satu akar dari filsafat yang membahas mengenai perilaku umat Islam. Dilihat dari bagus atau tidaknya, benar salahnya, serta halal haramnya, dan bisa ditentukan oleh akal yang logis. Tujuan etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam menjadi hal yang penting dan berguna dalam melaksanakan sebuah kegiatan usaha bisnis yang sangat profesional dan tidak menyalahi aturan dari agama Islam. Sehingga etika bisnis Islam mempunyai fungsi di mana fungsi ini berguna dalam membekali para produsen. Oleh sebab itu di dalam dunia etika bisnis, Islam mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, membentuk kode etik ajaran Islam di mana itu bisa membenahi, memajukan dan memberlakukan metode berbisnis dalam ruang lingkup ajaran agama. Dalam konteks ini, kode etik berguna sebagai lambang petunjuk arah agar bisa menjadi tameng bagi perilaku bisnis dari berbagai resiko yang dihadapi. Yang kedua, kode etik berfungsi sebagai peraturan dalam memberlakukan tanggung jawab untuk para perilaku bisnis itu sendiri, terutama bagi diri mereka sendiri. Dalam menerapkan etika bisnis dalam Islam, menjalankan etika dalam bisnis bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, melainkan juga menjadi strategi pintar bagi perusahaan untuk menjaga citra mereka, memperkuat ikatan antara perilaku bisnis dan meraih keberhasilan jangka panjang. Untuk mempertimbangkan akibat jangka panjang dari keputusan bisnis, perubahan perlu menghitungkan implikasi lingkungan dan sosial dari tindakan mereka, serta menghindari yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Etika dalam berbisnis melibatkan penerapan pemahaman tentang berbagai aspek bisnis. Paradigma Islam terhadap etika bisnis memenangkan konsepsi hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Dalam perspektif ini, etika bisnis Islam harus menggambarkan visi yang baik-baik di dunia maupun di akhirat. Dan kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam ekonomi Islam. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menarik konsumen agar membeli produk, di antaranya. Yang pertama, tawarkan komunikasi produk. Buat produk yang memiliki keunikan yang terus membarui cara untuk membedakan diri dari komputer. Tawarkan diskon dan promosi. Tawarkan diskon atau harga spesial atau promo setiap pembeli produk. Anda juga bisa menyediakan flash sale untuk menciptakan urgensi pada produk. Manfaatkan media sosial. Manfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan produk. Buat konten yang berkualitas tinggi. Buat konten yang berkualitas tinggi untuk pemasaran berbasis konten. Optimasi website dengan leading page. Pastikan website dan leading page. Pastikan website dan leading page Anda optimal. Tunjukkan pelanggan dan baik, sekian video dari saya.